Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan market strategy for expanding new market segment Bank Muamalat Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husnul Hafif Harizkita. Saya merupakan fresh graduate dari Universitas Andalas jurusan Fisika. Selama berkuliah, saya aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan seperti himpunan serta kepanitiaan. Oleh karena itu, saya merupakan pribadi yang pandai dalam berkomunikasi, dapat bekerja sama dalam tim, serta merupakan pribadi yang teliti dan terampil. Saya memiliki minat terhadap analisis, data visualisasi, serta administrasi. Berikut beberapa pengalaman organisasi yang pernah saya ikuti. Pada tahun 2021, saya menjadi staf minat dan bakat di Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Andalas. Kemudian di tahun 2020, saya menjadi staf Biro Kesekretariatan di Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Andalas. Pada tahun 2019, saya menjadi koordinator Milad Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Andalas ke-23. Selanjutnya, masuk kepada profil perusahaan. PT Bank Muamalat Indonesia adalah bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah, yang didirikan oleh MUI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan pengusaha Muslim. Produk dan layanan bank muamalat terdiri dari tabungan, muamalat prioritas, giro, deposito, kartu syar'i debit, pembiayaan, bransuran, smart account opening, dan investasi. Sebagai produk analis, saya bertugas untuk menentukan market strategi for expanding new market segment pada salah satu produk bank muamalat, yakni muamalat prioritas. Selanjutnya, masuk kepada flow process expanding market, yaitu langkah-langkah, identifikasi, dan eksekusi yang diperlukan untuk membuat market strategi for expanding new market segment. Yang pertama, yakni penelitian pasar, yaitu mengidentifikasi segmen pasar baru yang potensial. Contohnya, melalui survei pelanggan, analisis data internal, serta riset tentang behavior pasar. Untuk kasus kali ini, digunakan data internal customer bank muamalat, serta riset pasar seperti menggunakan metode SWOT untuk pemahaman pasar yang lebih luas. Yang kedua, yaitu segmentasi pasar, yakni membagi segmen pasar baru dari data yang telah diperoleh dan diidentifikasi karakteristik relevan demografi, perilaku, dan kebutuhan. Proses untuk menentukannya melalui identifikasi kelompok yang memiliki kesamaan dan profil pelanggan ideal untuk setiap segmen yang teridentifikasi. Yang ketiga ialah pemilihan target segmen, yakni memilih fokus ekspansi berdasarkan ukuran pasar, tingkat persaingan, serta pertimbangan produk muamalah prioritas yang dapat memenuhi kebutuhan target segmen pasar tersebut. Yang keempat, pengembangan produk muamalah prioritas, yakni penetrasi pasar dan uji produk muamalah prioritas yang dirancang sesuai dengan feedback dari target pasar yang telah ditentukan. Yang kelima, penentuan harga pasar. Yang keenam, yakni strategi pemasaran, yaitu membuat rencana pemasaran yang mencakup iklan, promosi media sosial, serta kampanye yang sesuai dengan segmen pasar yang ditargetkan. Kemudian diidentifikasi yang efektif untuk menjangkau target segmen yang baru. Selanjutnya yang terakhir, pelacakan dan evaluasi. Evaluasi ini menggunakan metrik kinerja seperti penjualan, pangsa pasar, dan profit untuk mengukur keberhasilan strategi. Pembaharuan produk juga akan terus dilakukan agar bank muamalat dapat terus memenuhi kebutuhan dari konsumen. Selanjutnya, setelah kita memperoleh data, kemudian kita lakukan data cleaning atau pembersihan data. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghapus data yang tidak dibutuhkan, yakni ada data default dan loan. Yang kedua, semua header dibuat proper text. Yang ketiga, data ditampilkan dalam bentuk tabel. Yang keempat, short data age atau umur dari small to large. Yang kelima, short data job. Yang keenam, short data marital dengan cara add new list, single, married, dan divorce. Kemudian pilih new list tersebut. Oke, selanjutnya visualisasi data. Yang pertama, berdasarkan pendidikan atau education, customer bank muamalat memiliki porsi terbesar adalah yang memiliki jenjang pendidikan secondary sebanyak 49%. Kemudian disusul oleh customer yang memiliki jenjang pendidikan tertiary dengan besar 33% dan primary 13%.
Lanjut dengan unknown sebesar 5%. Adapun state education system di Indonesia ialah primary yaitu tingkat SD dan SMP, secondary itu SMA, dan tertiary itu tingkat universitas. Selanjutnya, berdasarkan jenis pekerjaan, saldo rata-rata customer bank muamalat memiliki 5 tertinggi secara berurut ialah unemployed, housemate, retired, blue coral, dan entrepreneur. Selanjutnya, visualisasi data berdasarkan umur. Rata-rata umur customer bank muamalat yang memiliki deposit ialah rentang umur 24 hingga 60 tahun. Puncak tertinggi umur customer bank muamalat berada pada rentang umur 24 tahun hingga 36 tahun. Selanjutnya, visualisasi data berdasarkan marital. Customer bank muamalat yang berstatus merit pada posisi tertinggi yakni sebesar 57%. Kemudian dengan status single sebesar 31% dan yang terakhir dengan status divorce sebesar 12%. Selanjutnya, berdasarkan user deposit based on job, customer yang tidak melakukan deposit dan berada pada posisi 3 terendah ialah customer dengan pekerjaan unknown, entrepreneur, dan unemployed. Baik, selanjutnya, berdasarkan user of housing by marital, customer bank muamalat dengan status merit memiliki KPR aktif sebanyak 3.105 orang. Sedangkan untuk customer bank muamalat yang berstatus tinggal memiliki KPR aktif sebanyak 1.551 orang. Dan customer bank muamalat dengan status divorce memiliki KPR aktif sebanyak 625 orang. Berdasarkan data user of deposit by marital, customer bank muamalat dengan status merit melakukan deposit terbanyak, disusul dengan customer bank muamalat yang berstatus single, dan yang terakhir customer bank muamalat yang berstatus divorce. Baik, selanjutnya perkembangan bank syariah di Indonesia. Pada tanggal 18 hingga 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih dalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang dimaksud ialah tim perbankan MUI yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut, berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yakni Bank Muamalat Indonesia. Sesuai dengan akte pendiriannya, yakni pada tanggal 1 November 1991. Dan sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi. Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam 2 dekade, perkembangan keuangan syariah nasional sudah mendapat pencapaian dan kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Berikut merupakan total aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam juta rupiah selama tahun 2019, 2020, dan 2021. Selanjutnya ialah analisis posisi perusahaan. Menurut survei Populik, BSI dan BCA Syariah adalah bank syariah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia. Selanjutnya disusul oleh Bank Aladin Syariah dan Bank Muamalat pada posisi keempat. Populik mencatat 61 respondennya mengaku menggunakan layanan perbankan konvensional. Dari jumlah tersebut, 44% responden mengaku puas dengan sistem perbankan konvensional. Kemudian, 40% responden lainnya tidak melihat adanya perbedaan signifikan antara bank konvensional dan syariah. Selanjutnya ialah produk dari bank muamalat. Salah satunya ialah muamalat prioritas. Muamalat prioritas merupakan sebuah produk yang bertujuan untuk membantu mewujudkan aspirasi dan kebutuhan perbankan syariah secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan keuangan, investasi, proteksi, dan pengelolaan finansial Islami lainnya secara berkesinambungan. Melalui konsep Islamic Wealth Management, Bank Muamalat hadir memberikan solusi komprehensif melalui produk dan layanan konsultasi perancangan keuangan yang sesuai syariah, yakni melalui yang pertama, wealth creation, wealth accumulation, wealth protection, wealth purification, dan wealth distribution.
Selanjutnya, untuk strategi pasar, segmen pasar untuk produk bank muamalah prioritas, yang pertama ialah customer dengan background pendidikan sekunderi dan tertiary. Yang kedua, customer dengan rentang umur 24 hingga 36 tahun, yakni Gen Z dan milenial. Yang ketiga, customer dengan status perkawinan atau merit. Yang keempat, customer dengan scope job unemployed, housemate, retired, blue collar, dan entrepreneur. Yang kelima, customer yang memiliki KPR aktif. Untuk menjadi nasabah prioritas bank muamalat, customer setidaknya memiliki total deposit minimal 500 juta rupiah. Nasabah akan mendapatkan benefit berupa layanan produk premium untuk investasi dan proteksi berbasis syariah. Benefit berupa bebas biaya transaksi, mendapatkan bingkisan eksklusif di hari istimewa, serta undangan ke event eksklusif yang diadakan oleh muamalat prioritas, serta masih banyak benefit lainnya. Existing strategi yang dapat dilakukan, yang pertama, melakukan improve kualitas layanan. Yang kedua, mengadakan event untuk meningkatkan engagement dengan nasabah prioritas. Yang ketiga, menghadirkan narasumber, salah satu contohnya ialah Ustadz, yang memiliki pemahaman perihal perbankan syariah guna memberikan edukasi kepada nasabah mengenai produk keuangan muamalat prioritas. Yang keempat, mengadakan program member get member dengan minimal 2 orang, yang kemudian akan mendapatkan reward berupa voucher atau hadiah menarik lainnya khusus nasabah muamalat prioritas. Bank muamalat juga dapat mengembangkan segmen pasar baru sesuai dengan target pasar yang telah ditetapkan. Marketing strategy for expanding new market dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi subsegmen target pasar. Data ini dapat membantu dalam perincian lebih lanjut tentang preferensi serta kebutuhan dari segmen target pasar. Selanjutnya, paham tentang kebutuhan customer. Dengan melakukan penelitian pasar, preferensi, serta memahami tantangan yang dihadapi oleh customer. Data ini dapat membantu untuk menyesuaikan produk sehingga layanan yang sesuai. Selanjutnya, memberikan penawaran berupa produk pembiayaan rumah sesuai dengan prinsip syariah untuk customer yang memiliki KPR aktif. Yang keempat, melakukan pemasaran berbasis edukasi dan entertain, sehingga dapat berkembang dan tetap mencerminkan prinsip syariah. Selanjutnya, melakukan digital marketing serta perluasan informasi melalui sosial media agar jangkauannya lebih luas, khususnya untuk kaum milenial dan Gen Z. Selanjutnya, memberikan program penghargaan serta loyalitas. Dan yang terakhir, senantiasa meningkatkan mutu pelayanan serta kepuasan customer. Baik, video presentasi ini akan diupload ke halaman YouTube pribadi saya dan dapat diakses oleh semua orang. Dan semoga video ini dapat menjadi manfaat dan ilmu bagi kita semua. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.